Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan hari ini kita bersyukur karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga dengan ketiga nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki kita dapat melangkahkan jasad kita, fisik kita pun juga hati kita menuju Masjid Al-Amin ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepadanya lah kita menyembah, kita meminta dan kita memohon. Tiada sesembahan, tiada Tuhan selain Allah yang layak untuk kita ibadahi, yang dimana kapanpun dalam keadaan apapun kita selalu berada di dalam pengawasannya. Yang kedua, para jamaah, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, pemimpin terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Apapun yang berasal dari diri Rasulullah, semuanya adalah kebaikan. Baik lisannya, baik perbuatannya, bahkan diamnya Rasulullah adalah sebuah kebaikan. Para jamaah yang berbahagia, sudah tidak terasa kok rasa-rasanya dulu kita menantikan, merindukan akan yang namanya bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan kita melihat fenomena di beberapa masjid mengalami peningkatan jamaah yang sangat luar biasa. Yang sebelumnya sholat maghrib, sholat subuh itu hanya 1-2 shaf, tapi di awal-awal Ramadan shafnya full penuh. Saya masih ingat di awal-awal itu jamaahnya sangat banyak. Tapi mulai 1 minggu, 1 pekan, 2 pekan, dan hampir Ramadan mau selesai, mau pergi meninggalkan kita, kita melihat fenomena yang memang ini adalah bagian dari kondisi umat Islam dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Itu semangat rata-rata semangat manusia itu hanya semangat di awal. Ketika pertengahan mulai kendor, mulai surut, nilai semangat beribadahnya untuk berangkat ke masjid itu mulai menurun. Terlebih lagi ketika di akhir-akhir, padahal seharusnya kita sebagai manusia yang diberi anugerah oleh Allah adalah akal, maka jangan sampai nafsu yang kita miliki ini mengendalikan akal. Itulah kenapa yang membedakan kita manusia dengan hewan, agar manusia itu dapat menggunakan akalnya untuk berpikir. Seharusnya di akhir-akhir Ramadan itu seharusnya semakin semangat, tetapi kita melihat di beberapa masjid sudah mengalami kemajuan shaf. Di shafnya semakin maju, lebih ramai di tempat-tempat perbelanjaan, lebih mengutamakan mempersiapkan baju baru, lebaran dan sebagainya. Padahal di dalam Ramadan itu yang penting itu bukan hari rayanya, bukan lebarannya. Yang penting adalah proses berpuasa kita. Selama 1 bulan penuh ini Allah mendidik kita syahrut tarbiyah. Itu Ramadan adalah bulan pendidikan. Selama 1 bulan penuh para jamaah kita dididik oleh Allah untuk yang pertama adalah untuk mengendalikan
nafsu yang Allah anugerahkan kepada kita. Pengendalian nafsu ini para jamaah, ini merupakan bukan pekerjaan khusus. Pengendalian nafsu ataupun metode puasa itu adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu sekalian berangkat ke masjid ini kan, atau berangkat keluar dari rumah itu kan, baju pasti memilih mana yang terbaik, mana yang paling disukai, mana yang favorit. Tidak mungkin semua orang berangkat ke sini memakai semua baju, kan tidak mungkin. Nah, dari hal sekecil memakai baju pun, memilih baju untuk kita pakai, itu pun sudah menggunakan metode puasa, yaitu cukup satu saja. Jadi puasa ini adalah pekerjaan sehari-hari. Tetapi di 1 bulan penuh ini Allah langsung yang mendidik kita, Allah yang memberi langsung pahala kepada kita, agar nilai puasa kita ini bukan hanya sekedar puasa secara syariat, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi betul-betul mengontrol yang namanya nafsu yang berada di dalam diri kita. Itulah kenapa manusia itu ada kalanya hidup itu, ada kalanya ngegas, ada kalanya kita harus ngerem. Nah, puasa kita belajar ngerem, kita belajar mengendalikan, karena tidak semua yang kita inginkan, yang kita pengen wujudkan itu harus terrealisasi, tidak. Justru manusia itu dalam hidup itu akan celaka jikalau dalam hidupnya selalu suka melampiaskan, lebih suka menuruti apa yang menjadi keinginannya. Rata-rata kan manusia ketika sudah terketurutan apa yang menjadi keinginannya, rata-rata banyak manusia itu menyesal dan kecewa. Kenapa yo? Kok saya itu begini? Kenapa saya buru-buru? Kok nggak harus kita pikir yang matang dengan penuh pertimbangan? Nah, itulah kenapa puasa itu mendidik kita untuk menjadi manusia yang bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan kita. Tidak semua hal yang kita inginkan harus terwujud. Katakanlah banyak mungkin di antara kita, atau mungkin di luar sana, orang pengen jadi ini, pengen jadi itu, menghalalkan segala cara, menabrak syariat Islam, tidak peduli mana teman, mana saudara, sampai menyakiti hati orang lain. Nah, itulah salah satu bentuk hadirnya Ramadan. Ini sangat penting untuk bisa kita manfaatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Yang pertama adalah pengendalian nafsu. Kita 1 bulan dididik langsung oleh Allah untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka sukses tidaknya puasa kita itu bukan diukur ketika pas Ramadan kita berangkat ke masjid, bukan hanya itu. Tapi sukses tidaknya puasa itu dilihat setelah perginya bulan Ramadan. Apakah semua spirit Ramadan masih kita bawa setelah pasca Ramadan? Ataukah kita kembali lagi ke setelan pabrik? Kita kembali manusia yang beda itu, oh Ramadan tuh kita harus ke masjid, oh enggak, Ramadan tuh iman kita udahlah biasa saja. Nah, itulah kenapa pentingnya menghadirkan spirit Ramadan setelah Ramadan para jamaah. Jadi sukses tidaknya itu dilihat setelah Ramadan. Jikalau sebelum Ramadan kita masih berat melangkahkan kaki kita, mungkin berjamaah di masjid, setelah Ramadan karena sudah dibiasakan ketika Ramadan, setelah Ramadan sudah terbiasa. Nah, ini berarti Ramadan kita ini sukses, berhasil. Tetapi jikalau setelah Ramadan kondisi kita juga masih malas, berat banget untuk melangkahkan kaki kita ke masjid berjamaah, itu contoh. Nah, berarti kita seharusnya mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah mulai saat ini, di 10 hari terakhir ini marilah kita manfaatkan, jangan pernah kita lewatkan para jamaah. Kata Nabi, manusia yang rugi adalah ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia hanya melakukan sebuah rutinitas dan Ramadan hanya lewat begitu saja. Nah, itulah para jamaah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan tentang toleransi. Ketika mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan penentuan awal puasa, pun mungkin nanti ada perbedaan yang namanya memasuki Idul Fitri. Kita umat Islam belajar akan yang namanya menghargai, menghormati, dan toleransi.
Tidak boleh kita merasa yang paling benar. Ini yang paling itu dan sebagainya. Karena benar itu adalah input para jamaah. Benar adalah input. Itulah kenapa ada yang mengatakan agama itu letaknya di dapur. Agama itu letaknya ketika orang masak. Orang nggak butuh kamu pakai resep ini, berapa lomboknya, berapa sendok uyahnya, gulanya. Kita bikin sambal kan orang nggak butuh resepnya. Yang manusia butuhkan adalah sambelnya enak apa enggak, ayamnya enak apa enggak, masakannya enak apa tidak. Itulah agama para jamaah. Kita orang yang beragama Islam tidak diajarkan, tidak diperintahkan di dalam Al-Quran itu fastabiqul haq, tidak. Kita tidak diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, tidak. Yang diperintahkan adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena semua orang mempunyai versi benar masing-masing. Ada yang pemahamannya ini dan itu. Itulah kenapa puasa Ramadan mengajarkan tentang pentingnya yang namanya toleransi. Output. Jadi sholat kita, puasa kita adalah input. Orang nggak butuh puasa kita, orang nggak butuh sholat kita, karena itu adalah input hubungan kita dengan Allah. Yang manusia butuhkan, saudara kita butuhkan, tetangga kita butuhkan, itu adalah khairun nas anfa'um linnas. Yaitu apakah kita membawa nilai manfaat untuk mereka. Itu para jamaah, toleransi. Yang selanjutnya adalah puasa mengajarkan tentang solidaritas sosial. Itu kepedulian antar sesama. Kita mengeluarkan zakat itu bentuk salah satu solidaritas. Dan nilai solidaritas ini sudah dijunjung dan sudah ditunjukkan oleh Nabi. Kepedulian antar sesama para jamaah. Kita ingat perang Badar itu umat Islam diberi kemenangan. Secara militeristik, hitungan matematika, wong 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Secara matematika kita kalah. Tetapi Nabi Muhammad memberikan pidato dan memberikan semangat, keyakinan kepada pasukan umat Islam. Bayangkan Pak, barusan masuk Islam dijak perang, yo gak duwe ilmu perang. 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Fakta sejarah membuktikan umat Islam diberi kemenangan. Kenapa Rasulullah mengatakan pada waktu itu innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, watur hamuna. Watun soruna, kalian akan diberi pertolongan. Watur zakuna, kalian akan dicukupkan rizkinya. Kenapa? Karena kalian berdiri di sini untuk membela orang-orang yang lemah, untuk membela orang yang tertindas. Siapa? Kaum mustad'afin, anak yatim piatu. Kalau di sekarang adalah yatim piatu du'afa, atau orang-orang yang ekonominya di bawah, yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan kita. Di zaman dahulu umat Islam lagi dijajah, baik imannya, hartanya, kedudukannya, bahkan nyawanya para jamaah. Tapi karena mereka berdiri melakukan jihad itu untuk membela orang-orang yang tertindas, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya satu. Kita harus bersama, kita harus membela, dan kita harus menolong orang-orang yang tertindas, kaum mustad'afin. Jadi para jamaah yang berbahagia, momentum Ramadan jangan sampai kita hilangkan untuk berbagi, untuk menanamkan nilai kepedulian. Siapa yang manusia yang tidak ingin diberi kemenangan? Ketika orang ingin jadi ini, jadi itu, mengalahkan segala cara, tapi karena kita fokus ikhlas untuk membela orang-orang yang lemah, kita pengen jadi ini untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, Allah pasti akan menangkan. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah? Ketika tidak ada manusia yang membantu kita, menolong kita, membantu kita, tetapi Allah langsung yang menolong kita. Siapa manusia yang tidak ingin dicukupkan rizkinya? Coba, cukup rizki itu kan beli mobil cukup, beli rumah cukup, beli ini cukup, jadi nggak perlu kaya, cukup gitu loh. Syaratnya cuma satu tadi, yaitu kita harus membela dan bersama orang yang tertindas, kaum mustad'afin. Jadi momentum Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Untuk yang pertama tadi adalah momentum pengendalian, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah nilai kepedulian. Inilah yang penting. Jadi output kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas. Yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nggak peduli kita profesor, doktor,
Yang peduli adalah apakah ilmu kita membawa nilai manfaat apa tidak. Demikian para jamaah yang berbahagia, kultum yang singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Nun wal qalami ya masturun fasdabiqul khairat nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.